Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Saudara-saudaraku yang seiman, yang setauhid, yang seislam, mukmin, muslimin, di mana saja berada. Ini orang bodoh, yang sangat bodoh, paling bodoh di dunia di hadapan Allah. Orang hina yang sangat hina, paling hina di dunia di hadapan Allah. Akan melanjutkan perkabaran dari langit melalui konten atau video ini. Dan akan terus menyampaikan perkabaran langit. Nggak tahu sampai di mana batasnya. Saya nggak tahu. Selagi ada perintah dari langit menyampaikan perkabarannya, saya akan terus menyampaikannya. Insyaallah hakul yakin. Jadi judul daripada konten sekarang ini adalah, kita kendorin ini sekarang ya, karena ada beberapa kali perkabaran langit adalah masalah jihad. Ini kita kendorkan dikit. Ini masalah sholat lagi. Masalah sholat. Ya, sholat wajib lah. Ya, sholat wajib. Ya, itu. Yang 5 kali sehari semalam. Ya. Jadi judulnya sekarang adalah tingkat daripada sholat. Tingkatan dari sholat. Tingkatannya. Tingkatan dari sholat. Secara garis besarnya, tingkatan sholat itu, ini garis besarnya. Pertama, tingkat mengerjakan doang. Yang kedua, tingkat mendirikan. Yang ketiga, tingkat khusyuk. Yang keempat, tingkat khusyuk di dalam khusyuk. Ini yang paling tinggi. Tingkat khusyuk di dalam khusyuk. Ini sholatnya adalah para nabi, ya, nabi kita, Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para imam, para waliullah, para ulama. Ini sholatnya nih. Nah, khusyuk di dalam khusyuk. Tingkat tertinggi ini, khusyuk di dalam khusyuk, tingkat tinggi. Di bawah itu khusyuk. Di bawah itu lagi berdiri, di bawah itu lagi mengerjakan doang. Kita bahas satu persatu dulu. Sholat yang mengerjakan doang saja.
Solat yang mengerjakan doang maksudnya ini belajar namanya, belajar mengerjakan. Ini anak-anak nama ini, belum balik. Belum balik. Karena Allah belum memberikan tanggung jawab. Orang yang belum balik belum. Masih proses belajar. Belajarnya apa? Belajar mengerjakan solat. Belajar dulu. Maka anak-anak dari umur 7 tahun harus diajarin sholat. Nah, diajarin cara mengerjakan sholat dulu. Nggak mendirikan dah. Mendirikan belum paham dia anak-anak cara mendirikan sholat. Belum paham dia itu. Nah, cuma cara mengerjakan doang. Nah, sebelum sholat tuh bagaimana cara berwudu. Nah, itu. Nah, bagaimana rukunnya sholat. Bagaimana syaratnya sholat, bagaimana yang membatalkan wudu, membatalkan daripada sholat umpamanya. Itulah itu mengerjakan doang. Tingkat anak-anak sebelum balik itu. Belajar tentang bacaannya, belajar tentang gerakannya, belajar kemana kiblatnya. Itu tingkat anak namanya mah. Belajar. Kiblat muka ke tempat sujud, kiblat dada ke Ka'batullah, kiblat hati kepada Allah. Sebenarnya itu belum diajarin sama anak. Yang penting anak tuh istilahnya bisa lah umpamanya atau beruduknya, sholatnya, selain itu apanya nama itu gerakannya, bacaannya. Itu proses belajar mengerjakannya itu belum balik, itu tingkat anak-anak namanya. Tingkat anak-anak sebab belum diberi istilahnya apa namanya tanggung jawab. Ya dia kalau dia kerjakan tidak dapat pahala itu, nggak ada itu istilah pahala itu. Kadang bilang apa nih kalau sholat anak-anak ini pahalanya untuk orang tuanya. Enggak dapat dong, enggak. Pahalanya belum ada nilai. Belum dinilai oleh Allah. Belum dikerjakannya, dia enggak dapat pahala. Enggak dikerjakan tidak berdosa. Memang belum ada tanggung jawabnya, belum diberi tanggung jawab. Tapi ada sebagian ngomong orang, itu kalau dia sholat anak-anaknya pahalanya itu orang tua. Enggak tuh. Cuma pahala yang akan diperoleh orang tua jalannya bukan dengan jalan sholatnya anak. Jalan dia tuh mengajarkan, mendidik anak-anaknya untuk sholat. Pahala itu yang didapatnya. Nah, itu kan merupakan ilmu namanya itu. Memberi ilmu, memberi pelajaran yang baik namanya. Itu pahala itu yang diperoleh bukan dari pahala sholat anak-anaknya yang belum balik itu. Enggak. Kalau anak-anak itu yang belum balik mau dikerjanya sholat, tingkat mengerjakan, tingkat mengerjakan kok dikerjakannya nggak dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Itu yang mengerjakan nama itu. Jadi kalau orang ngomong ini orang tuanya dapat dari sholat anak dapat pahala, enggak itu maksudnya. Cuma orang tuanya tanggung jawabnya mendidik anaknya. Dengan mendidik itulah dia dapat pahala dari itu. Itu. Dari mendidik itu. Menyampaikan kan ilmu tuh. Itu mengerjakan sebelum balik namanya itu. Yang kedua tingkatan sholat mendirikan. Baru mendiri ini ada tanggung jawabnya itu. Tanggung jawab untuk dirinya, tanggung jawab untuk Islam, tanggung jawab untuk Islam, tanggung jawab dia kepada Allah. Kenapa dibilang tanggung jawab kepada Islam? Maka dikatakan begini, orang-orang yang mendirikan sholatnya kan tanggung jawab kepada agamanya itu. Berarti mendirikan agamanya. Orang yang tidak mendirikan sholat atau meninggalkan sholatnya sama dengan meruntuh agama. Dia bertanggung jawab tentang agamanya. Walaupun untuk dirinya sekalian maksudnya. Kalau dia mendirikan sholatnya, dia dapat pahala. Kalau tidak mendirikan sholat, dia berdosa. Itu tingkat mendirikan, sudah ada tanggung jawabnya itu. Istilahnya kalau menurut pengajian tawal udah dihisap namanya, udah dihisap tuh. Nanti sholatnya dihisap ini. Gitu tuh. Jadi sebenarnya kita ini yang mendirikan sholat, ini yang orang udah balik. Udah tahu dia mana yang buruk, mana yang baik, mana yang halal, mana yang haram.
Mana yang dosa, mana yang pahala, udah tahu dia. Udah bisa dia membedakan. Itu yang balih namanya. Bisa aja dari sini timbul awaludin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah. Dari balih ni lah. Dia sudah tahu dia akan dirinya, akan tahu dia akan Tuhannya. Itu man arafa nafsu faqad arafa rabbahu. Itu berarti kalau orang udah ini berarti udah berdiri sholatnya itu. Dia udah tahu dia itu. Ini orang yang nyadar nanti. Nyadar dia bahwa sholat ini adalah kunci utama dari ibadah. Kuncinya sholat. Dasar ibadah adalah syahadat. Gitu loh. Dasar ibadah adalah syahadat. Tiangnya daripada agama adalah sholat. Ada kunci ibadah sholat ni lah. Dia dah tahu, orang balih itu. Maka harus berdiri sholatnya. Tak bisa tingkat pengerjaan dia lagi. Tapi kan ada juga orang, walaupun dia dah umurnya dah balih, tapi sholatnya enggak balih. Sholatnya enggak berdiri. Ada itu. Seharusnya ini. Sepatutnya. Kalau dia udah balih, dah tahu dia dosa dan pahala. Dah tahu dia baik dan buruk. Dah tahu dia halal haram. Sholatnya juga balik. Udah berdiri namanya sholatnya. Dah berdiri. Sebab ini dihisap lagi nih. Sholatnya. Kalau seandainya sholatnya berdiri, akan dikasih pahala oleh Allah. Kalau tidak berdiri, dapat dosa. Jadi ini orang lalai dikatakannya. Jadi banyak orang-orang dikatakan, orang-orang yang sholat ada dikasih dosa. Dilaknat ada oleh Allah orang yang sholat. Kalau orang-orang yang udah balik tidak berdiri sholatnya, berarti dilaknat Allah. Ini yang katakan lalai. Ini yang diancam di neraka wel. Lalai dalam sholatnya. Berarti tingkatnya mengerjakan doang. Padahal dia udah balik. Padahal dia udah tahu mana yang dosa, mana yang pahala. Udah tahu dia mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Jadi sholatnya ini harus berdiri. Maksud harus berdiri. Tak bisa nggak berdiri. Kalau nggak berdiri, lalai jatuhnya. Berdiri maksudnya. Berdiri secara lahirnya. Berdiri secara batinnya. Berdiri secara lahirnya. Berdiri secara batinnya. Kalau nggak berdiri, lalai sholatnya. Diancam oleh Allah dengan neraka wel. Celaka bagi orang sholatnya. Maka orang-orang yang tingkatnya balih harus berdiri sholatnya. Kalau nggak berdiri sholatnya, berarti lalai. Berarti orang-orang yang sholat ini akan dilaknat oleh dengan nerakanya. Hati-hati. Hati-hati. Jadi yang akan kita bahas adalah ini. Berdirinya dulu kita bahas. Sebab ini yang patokan pertama. Patokan kita selamat nanti. Patokan kita selamat dari berdiri sholat nih. Sebab yang akan dihisap nanti ini di akhir yang pertama sholat. Sholatnya akan dihisap. Kalau sholatnya istilahnya benar atau mendekati kebenaran atau 50% lebih, kebenaran lebih ya dari 50% nggak sempurna lah, walaupun nggak 100%, lebih setengah lah dari kesempurnaannya, dia udah lulus sholatnya, udah istilah kalau dikaji tak awal namanya awal zaman kan dihisap nanti nih, udah lulus sholatnya itu, udah lulus. Kalau sholatnya udah lulus, semua amal ibadahnya, insya Allah aku yakin lulus semuanya. Ini tergantung sholatnya. Sebab kunci ibadah adalah sholat. Jadi kita bahas dulu. Bagaimana orang yang sholatnya berdiri itu? Bagaimana sholatnya berdiri? Bagaimana caranya sholat bisa berdiri? Apa maksudnya? Berdiri itu apa maksudnya itu berdiri? Sholat. Ketentuan orang sholat berdiri, tanda-tandanya ada. Tercegah dari perbuatan keji dan mungkar ketika dia di luar sholat. Tercegah. Dia sholat nih, ada sholat rukun. Ada sholat akhlak. Akhlak kita sehari-hari kita sholat nih. Sholat rukun tuh yang 5 waktu yang wajib tuh. Sholat rukun namanya. Sholat yang dijemput oleh Nabi Muhammad SAW ke langit dulu. Tapi di luar sholat, ya tetap juga sholat. Tapi sholatnya mah sholat yang tidak ada rukunnya. Apa maksud? Itu yang ingat.
Jadi ingat kita itu juga berdiri ingatnya apa? Kalau orang berdiri solatnya, di luar solat dia ingat juga berdiri. Maka dikatakan orang berdiri solat ingat dia, walaupun ada perlawanan. Dalam solat kan harus ingat dia, harus dilawannya ingatannya selain Allah. Ingatan dia itu hanya kepada Allah. Kalau ada nafsunya ini dimasukkan oleh iblis atau si kanas atau yang lain-lain, dilawannya dengan ingatnya kepada Allah. Itu. Dilawannya dengan dasar iman dan tauhid yang ada pada dirinya. Itu yang akan melawan. Iman dan tauhid ini yang akan melawan. Akan melawan daripada itu ingatan selain kepada Allah di kita dia solat. Kalau tandanya gampang aja. Orang-orang yang berdiri solatnya ketika rukun tuh, ketika solat subuh atau solat zuhur atau asar atau maghrib atau isya, lihat aja lah bagaimana akhlaknya sehari-hari di luar solatnya. Kalau di luar solatnya tercegah perbuatan keji dan mungkarnya, berarti solat orang ini sudah berdiri serukunnya. Tapi harus diingat, tercegah perbuatan keji dan mungkar dia bukan tidak pernah dia berbuat dosa, bukan tidak pernah berbuat salah. Enggak itu maksudnya. Apa yang dimaksud tercegah dari perbuatan keji dan mungkar, maksudnya apa? Apa maksudnya? Sesuatu yang dosa yang akan diperbuatnya, kan ada yang menyuruh berdosa ini kan ada si kanas dalam diri kita, masuk dia kepada nafsu, dibantu oleh iblis dan tentaranya setan. Dia itu adalah menggempur nafsu kita ini. Bagaimana nafsu ini bisa mengalahkan akal? Digempur dia. Nah, kalau dia bisa bertahan dari gempur-gempuran tuh, berarti berdiri saudara orang. Tapi kalau kalah dia, mamanya kan dalam perang jihad ini kan nggak menang terus, karena mengalami kekalahan ada. Cuma ketika dia kalah tuh dia cepat minta ampun kepada Allah, cepat dia bertobat. Ini orang berdiri sholat. Jadi orang berdiri sholat tuh di luar sholat tercegah buat keji dan mungkar, bukan nggak pernah bekerja mungkar, bukan nggak pernah berdosa, enggak begitu. Kalau dia kalah dalam perlawanan menghadapi nafsunya atau setan dan iblis, cepat dia ingat, cepat dia tobat, istighfar dia. Itu minta ampun kepada Allah, cepat. Tapi kalau orang yang tidak berdiri sholatnya, tidak tercegah perbuatan keji dan mungkar lah, ketika dia berbuat dosa sama maksiat, dia tidak bertobat, tidak minta ampun kepada Allah, tidak menyadari. Kadang-kadang dia berbuat dosa atau maksiat dengan kesombongan. Dengan bangga dia berbuat maksiat. Itu tandanya orang yang tidak berdiri sholatnya. Tidak berdiri sholat orang itu. Tidak ada penyesalan pada dirinya. Bahasanya Allah nanti akan minta pertanggungjawabannya di dunia ini. Apa-apa yang kita perbuat di dunia ini, Allah minta pertanggungjawab nanti di akhirat. Itu menurut pengajian tahap awal atau awal zaman. Akan dihisap nantinya. Tapi kalau orang berdiri sholat, ingat dia cepat. Sebab kekalahan dia dari peperang tadi. Itu namakan jihad. Orang yang berdiri sholatnya berarti orang ini sudah berjihad. Baik di dalam sholat dia berjihad, dia sholat rukun, maupun di luar sholat dia berjihad. Ini orang berjihad. Kalau orang berjihad apa? Udah dijamin oleh Allah surganya. Jadi tingkat kita orang biasa nih, orang biasa gini. Kita ini bukan kelas nabi, bukan kelas sahabat lagi, dah bukan imam, belum apalagi waliullah. Kita ini orang biasa namanya. Tingkat kita orang biasa nih, nyampe pada berdiri sholat, alhamdulillah, alhamdulillah benar. Apalagi keadaan sekarang nih, di akhir zaman nih, Dajjal menggurita. Bisa kita berdiri sholat. Maksudnya berdiri sholat itu apa namanya? Berjihad di dalam sholat. Ada perlawanan lah maksudnya. Ketika ingatan kita ini dibawa kemana-mana oleh nafsu kita yang dibantu oleh iblis dan setan-setan, kita lawan dengan iman dan tauhid kita. Kita lawan dengan iman.
Umpama diingatnya kita ke dunia, tarik lagi, ingat kepada Allah. Dibawa lagi ke dunia, ingat, tarik lagi. Itu nan perlawanan di dalam solat, itu nan jihad di dalam solat. Kalau orang-orang Islam, orang beriman, kalau dalam solatnya udah jihad dia, berarti dalam kehidupan sehari-hari dia juga ikut, dia juga berjihad dia. Kalah menang nggak ada masalah, kalah menang nggak gitu, nggak penting. Yang penting kita berjihad, hasilnya Allah yang tahu. Itu hasil kita berjihad ini nggak kalah menang ya, itu bukan urusan kita. Kalah menang itu urusannya Allah. Yang diberi oleh Allah keistimewaan orang-orang ini, ada orang yang berdiri sholat, maksudnya yang diberi keistimewaan jihadnya tadi. Mau dia berjihad, mau dia berjuang, itu yang dikasih nilai, bukan hasil dari jihad tadi, bukan hasil jihad yang dinilai, enggak. Nah, hasil dari jihad yang dinilai. Mau kita berjuang, berjihad, melawan godaan iblis, setan dan nafsu. Apalagi sekarang ditambah dengan Dajjal kalau di akhir. Tapi kalau di akhir zaman ini Dajjal nih, maksudnya itu udah kaji tahu akhir, itu lain pula ceritanya. Ini kalau kita bawa ke kaji tahu awal atau awal zaman. Nah, kita awal namanya kaji hisab namanya. Nah, itu. Nah, yang penting jihad tadi berjuang. Jadi orang-orang yang berdiri sholatnya, maksudnya dia tuh berjihad di dalam sholatnya. Berjihad di dalam sholatnya. Begitu juga kehidupannya sehari-hari. Orang-orang yang kehidupan sehari-harinya berjihad dia, berjuang dia. Untuk melawan godaan-godaan iblis dan setan. Kalah menang itu nggak ada urusan kita. Itu urusannya Allah. Nggak ada urusan. Kita ini diperintah untuk berjihad aja. Berjihad. Maksudnya apa? Bela diri. Bela Allah. Itu maksudnya itu. Karena man arafa nafsu kan arafa rabau. Dia kenal dirinya, kenal dengan Tuhannya. Gitu juga. Kita harus bela diri kita. Jangan sampai kita ini bisa digoda oleh iblis dan setan. Harus bela diri. Kalau bela diri maksudnya bela Allah maksudnya. Kalau bela Allah maksudnya bela Islam jadinya. Gitu. Karena Islam itu punya siapa? Punya kita dan punya Allah. Islam itu punya umat. Kepentingan kita di Islam itu ada. Juga punya Allah. Maka bela diri, bela Allah, bela Islam. Walaupun ketika sholat maupun kehidupan sehari-hari. Kalau kita udah berjihad, kalah menang nggak ada masalah. Oh nanti kalah kita. Kalau kalah kita berarti kita yang berdosa adik dong. Kalah namanya nggak apa-apa. Cuma kalau udah kalah orang berjihad, cepat dia ingat minta ampun kepada Allah. Insya Allah aku yakin diampuni oleh Allah. Begitu juga dalam sholat gitu. Perang kita, perang ingatan namanya itu. Itu namanya jihad. Itu namanya orang yang berdiri sholatnya. Janganlah kalau kita biasa ini cukuplah berdiri aja tuh alhamdulillah. Apalagi sekarang ini udah berdiri sholat berarti berjihad dia dalam sholatnya. Walaupun begitu juga dalam kehidupan sehari-hari berjihad dia. Kalah menang bukan persoalan kita. Itu urusan Allah, bukan urusan kita. Sampai berdiri aja lah kita bahas. Nanti kita bahas kusuknya. Kusuk di dalam kusuk. Kalau kita nih orang biasa sampai berdiri itu udah cukup itu. Udah cukup mengantarkan kita nanti selamat di akhirat dan mengantarkan kita kepada surga. Itu menurut kaji hisab nih, kaji awal. Kalau kaji akhir zaman lain pula ceritanya gitu. Ini harus ada itunya, harus ada apanya bagian-bagiannya. Nggak bisa dilempartisir aja semuanya, nggak begitu. Pengajian nggak kayak itu. Pengajian itu ada apanya itu, ada bagian-bagiannya. Ya diri kita aja ada bagiannya, ada tubuh kasar, ada tubuh halus atau batin. Di dalam batin juga ada batin. Nah gitu. Di dalam ini ada ini gitu. Begitulah tingkatan. Begitu juga sholat, ada tingkatan-tingkatannya. Jadi maksud sholat berdiri itu apa? Ini kasih tahu nih. Dari orang langit ya, bukan saya ini orang langit. Ketika mulai kita menjelang angkat takbir, ingatlah Allah. Maksud ingat Allah. Allah.
Ketika mulai kita takbir, kita sudah berniat angkat takbir Allah Allah. Maksudnya ketika kita bacaan, maksudnya kan kita baca nih bacaannya ini atau Al-Fatihah atau di dalam kita membaca itu sedang membaca itu kan membaca itu kalau syariatnya mulutnya dari harus ada mulut, nggak boleh dalam hati aja. Harus ada gerakkan mulut kita. Itu yang syariat. Itu soal syariat itu. Yang hati itu ingatnya kepada Allah Allah. Jadi ketika membaca kita tahu ruku, segala macam gerak atau membaca secara lisan di mulut, hati kita tuh Allah Allah Allah. Itu yang berdiri solatnya. Allah Allah. Jadi Allah akan menjawab nanti. Apa jawaban Allah? Muhammad Muhammad. Allah menjawab nih Muhammad Muhammad. Ini solat yang berdiri itu. Jadi Muhammad itu apa? Siapa Muhammad itu? Nah, siapa ya Allah? Nantilah akan kita bahas selanjutnya. Cukup sekian dulu. Dari orang bodoh dan sangat bodoh, paling bodoh di dunia di hadapan Allah. Dari orang hina yang sangat hina, paling hina di dunia di hadapan Allah. Menyampaikan perkabaran-perkabaran langit. Insya Allah hakul yakin. Insya Allah hakul yakin. Insya Allah hakul yakin. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya, seluruhnya selamat di akhirat nanti. Masuk surga bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.